Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengerjakan soal program linier dengan menggunakan aplikasi Autograph. Nah, di sini ada soal, saya bacakan. Menjelang Hari Raya Idul Adha, Pak Mahmud hendak menjual sapi dan kerbau. Harga seekor sapi dan kerbau di Medan berturut-turut adalah 9 juta dan 8 juta. Berarti harga sapi itu 9 juta, harga kerbau adalah 8 juta. Modal yang dimiliki Pak Mahmud adalah 124 juta. Pak Mahmud menjual sapi dan kerbau di Aceh dengan harga berturut-turut 10 juta 300 ribu dan 9 juta 200 ribu. Kandang yang ia miliki hanya dapat menampung tidak lebih dari 15 ekor. Jadi kandangnya itu tidak boleh tuh lebih dari 15 ekor di dalam kandangnya. Nah, agar mencapai keuntungan maksimum, tentukanlah banyak sapi dan kerbau yang harus dibeli Pak Mahmud. Nah, hal yang pertama yang kita harus lakukan adalah menentukan fungsi tujuan dan fungsi kendalanya, mengidentifikasinya. Nah, dan kita harus tahu tuh, apakah soal ini meminta untuk meminimumkan atau memaksimumkan. Nah, gampang ya, di soal tadi dia mengatakan bahwa mencapai keuntungan maksimum. Berarti dia dimaksimumkan. Nah, kita akan buat fungsi tujuan di sini. Kita klik text box. Nah, fungsi tujuannya tadi kan memaksimum. Kita buat Z sama dengan, nah Z ini kita dapat dari harga jual dikurang dengan harga beli. Jadi, 10.300.000 kita kurang dengan 9 juta. X. Ditambah, kerbaunya tadi kan 9.200.000. Ditambah dengan, dikurang dengan 8 juta. Ya, 8 juta ya. Y. Nah, maka didapatkanlah dia 1.300.000. 1.300.000 X. Ditambah 1.200.000 Y. Nah, untuk mempersempit atau untuk mempermudahnya, maka kita buat dia dalam jutaan. Jadi 1,3 X ditambah dengan 1,2 Y. Nah, kita buat keterangannya dalam jutaan. Oke. Nah, kita oke kan. Nah, inilah dia identifikasi dari fungsi tujuan, dia dimaksimumkan, dan fungsi tujuannya adalah 1,3X ditambah 1,2Y dalam jutaan. Oke, selanjutnya kita akan menentukan fungsi-fungsi kendalanya, ya. Nah, dari soal kita dapatkan ada 4 fungsi kendala. Itu sudah termasuk fungsi yang positif ya, X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Nah, pertama-tama kita buatkan dulu fungsi kendalanya. Nah, yang pertama itu ada fungsi kendala 9 juta, 9 juta X ditambah dengan 8 juta Y. Nah, agar kita mudah ya, balik lagi agar kita mudah, kita letakkan dia dalam satuan jutaan. Gitu, dalam jutaan. Jadi, 9X ditambah dengan 8Y. Sama dengan, bukan sama dengan, dia lebih kecil, sama dengan 124. Nah, kita oke kan? Nah, jadi ini dia fungsi kendala yang pertama, ya, warna merah. Nah, selanjutnya fungsi kendala yang kedua itu apa? Fungsi kendala yang kedua kita letakkan dia X ditambah Y lebih kecil sama dengan 15. Kita oke kan? Nah, ini dia, nice. Ini adalah fungsi kendala yang kedua ya. Fungsi kendala yang kedua. Oke, sudah tampak. Selanjutnya, fungsi kendala yang ketiga atau fungsi apa ya? Fungsi positif ya. Nah, kita bikin dia X lebih besar sama dengan 0. Ini harus ada, jangan lupa. Oke, di mana warnanya? Oke, warnanya itu ada di kiri ya. Selanjutnya, Y lebih besar dari 0. Y lebih besar dari 0. Kita oke kan?
Oke, dia ke bawah. Nah, jadi dalam autograph ini, dia daerah penyelesaiannya itu daerah yang bersihnya, bukan yang diarsir, gitu. Ingat ya, dia adalah lawan dari, gitu. Nah, maka daerah penyelesaiannya adalah si area yang bersih ini. Kita buat ya keterangannya. Daerah penyelesaian. Oke kan? Di sini dia jadinya. Nice. Oke. Oke, selanjutnya kita akan menentukan titik-titiknya. Nah, titiknya itu kita tentukan dulu di sini. Kita klik aja. Klik yang ini. Nah, kita kasih titik tengah-tengah. Nah, setelah itu di titik sini. Oke, setelah itu di sini. Nice. Setelah itu di sini. Nice. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat, ya kan? Kita akan melihat titik-titiknya. Nah, caranya adalah kita klik kanan di sini, kita edit label, show label, and oke. Oh, belum. Kita klik kanan, kita edit label, kita value, dan kita oke. Setelah itu, ini D 0,15. Kita klik ini, kita edit label, oke kan? Label, value, show label, oke. Oke. Klik kanan, edit label, show value, oke kan? Oke. Edit label, value, oke kan? Oke. Oke, ini mungkin ada silap ya. Ini delete dulu, kita delete poin. Ini mungkin dia di mana ya? Sebentar. Dia di tengah-tengah ya. Berarti dia di sini. 4,11 di sini ya. Oke. Setelah itu kita klik kanan. Kita klik kanan. Edit label. Show and value. Nice. Oke. Udah terbentuk semua. Ini di 13,8 ya. Sini. Edit label. Value. Edit label. Ini ditekan. Edit label. Value kan. Nice. Oke. Nah, jadi di sini kita udah dapet titiknya, yaitu ada 4,11, ada 13,7,0, ada 0,15, ada 0,0. Nah, apakah sampai situ aja? Enggak. Nah, kita harus tahu di mana sih, titik mana sih yang dia itu memaksimumkan fungsi tujuan tadi. Oke? Nah, jadi kita masukkan. Kita masukkan dulu dia di kalkulator. Kita substitusikan titik-titiknya. Maka kita akan tahu tuh di titik mana sih dia itu maksimum gitu. Oke. Yang pertama itu ada 1,3 dikali dengan 0 ya. 0. Ditambah 1,2 dikali dengan 15. Oke. Kita oke kan. Nah, ini dia hasil dari titik 0,15. 18. Ingat, ini dalam jutaan. Berarti dia 18 juta. Oke. Nah, selanjutnya di titik 4,11. Kita hitung dulu. Berapa sih Z-nya? 1,3 dikali dengan 4. Kita tambahkan dengan 1,2.
dikali dengan 11. Oke, kita okekan di sini. Oke, dapat dia 18,4 atau 18.400.000. Nah, yang terakhir kita akan cari yang 13,7,0. Akan cari Oke, selanjutnya kita akan cari berapa sih nilai dari 13,7,0. Kita cari 1,3 dikali dengan 13,7. Kita harus nilai yang terdekat itu apa? Nah, kalau nilai 14 itu kan dia di luar nih dari batas ini kan. Maka kita tidak boleh menggunakan 14. Jadi kita bulatkan aja dia jadi 13. Baru kita tambahkan dengan 1,2 dikali dengan 0. Oke, kita okekan. Dapat dia 16,9 saat di titik 13,7,0. Nah, maka dari hasil-hasil titik ini kita dapat ketahui ya bahwasannya di titik mana yang dia itu maksimum. Maka yang paling besar adalah 18.400.000, yaitu di titik 4,11.